Rihanna selalu merasa nyaman dalam kesendirian. Sebagai seorang desainer grafis, dunianya adalah layar monitor, palet warna, dan deadline. Namun, hidup yang tenang itu berubah total ketika neneknya meninggal. Ia mewarisi rumah tua berarsitektur kolonial di pinggir kota yang terasa sepi, sebuah warisan yang lebih terasa seperti kutukan daripada berkah. Rumah itu adalah museum dari masa lalu. Lantai parketnya berderit di setiap langkah, dan udara terasa berat dengan aroma kayu tua serta debu yang tebal. Rihanna bukanlah orang yang percaya tahayul, dan dia memutuskan untuk menghadapi semuanya dengan logika. Ia menderita insomnia parah sejak lama, jadi bisikan-bisikan halus yang terkadang ia dengar hanya ia anggap sebagai efek dari kurang tidur. Bayangan yang melintas di ujung matanya juga ia abaikan, menganggapnya hanya halusinasi. 1 minggu setelah ia pindah, Rihanna memutuskan untuk membereskan loteng. Ruangan itu pengap, penuh dengan tumpukan barang-barang antik yang diselimuti terpal putih. Di antara tumpukan itu, di bawah sebuah potret keluarga besar yang kusam, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu tidak terukir rumit, tapi di atasnya ada ukiran bunga mawar yang sudah pudar. Penasaran, Rihanna membukanya. Di dalamnya, tergeletak sebuah kotak musik tua. Rihanna tersenyum tipis. Ia teringat neneknya pernah bilang bahwa kotak musik itu adalah benda kesayangannya. Dengan hati-hati, ia memutar tuas di sampingnya. Melodi yang keluar bukanlah melodi manis yang biasa. Itu adalah melodi yang pelan dan terasa melankolis. Nadanya naik turun dengan tidak wajar, seolah-olah sebuah melodi yang rusak, dan berakhir dengan nada tunggal yang menggantung, meninggalkan rasa tidak nyaman di udara. Rihanna menutupnya. Ia merasa hatinya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena melodi itu terasa begitu aneh, begitu personal, seolah ia pernah mendengarnya di suatu tempat. Malam itu, Rihanna mencoba tidur, tapi melodi aneh dari kotak musik itu terus berputar-putar di kepalanya. Tepat ketika ia memejamkan mata, ia mendengar bisikan. Kali ini, bisikan itu lebih jelas dari sebelumnya. Bisikan itu memanggil namanya, berbisik tepat di telinganya. Rihanna terkejut, membuka matanya dan melihat bayangan seseorang berdiri di sudut kamarnya. Bayangan itu tinggi, kurus, dan berambut panjang. Rihanna mengedipkan mata, dan bayangan itu menghilang. Ia terduduk, jantungnya berpacu kencang. Ini hanya insomnia, bisiknya pada diri sendiri. Tapi ia tahu, kali ini, itu terasa terlalu nyata untuk sekadar halusinasi. Insomnia yang diderita Rihanna kini terasa jauh lebih parah. Setiap malam, ia terbangun di tengah kegelapan, merasa ada yang memperhatikannya. Bisikan-bisikan itu tidak lagi samar, kini mereka membentuk kata-kata yang tidak jelas, berbisik di sekitar ruangan, seolah-olah percakapan rahasia sedang terjadi. Rihanna mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi, tapi sulit. Suatu sore, saat Rihanna sedang duduk di ruang tamu, matanya terpaku pada sebuah lukisan. Lukisan itu adalah potret keluarga besar yang tergantung di atas perapian. Wajah-wajah dalam lukisan itu tampak pucat dan suram, ekspresinya kosong. Rihanna merasa ada sesuatu yang aneh. Ia merasa salah satu mata dalam lukisan itu bergerak, menatapnya dengan tajam. Rihanna menggosok matanya. Halusinasi? Pasti hanya halusinasi. Tapi ketika ia kembali menatap, ia melihat senyum tipis di salah satu sudut bibir wanita tua dalam lukisan itu. Jantung Rihanna berdebar. Ia bangkit, mendekati lukisan itu, mencoba melihatnya lebih jelas. Tiba-tiba, ia mendengar suara kotak musik. Melodi melankolis itu kembali berputar. Rihanna terkejut,
karena ia yakin sudah meletakkan kotak musik itu di loteng. Dengan panik, Rihanna berlari ke loteng. Kotak musik itu tergeletak di tempat yang sama, di sudut ruangan. Namun, tuasnya bergerak dengan sendirinya. Melodi itu terdengar lebih cepat dan lebih nyaring. Rihanna membeku, menyaksikan tuas itu berputar-putar tanpa henti. Ketakutan merayap di sekujur tubuhnya. Ia mencengkeram kotak musik itu, menutupnya, dan menahannya di dalam pelukannya, seolah benda kecil itu bisa menyelamatkannya. Tiba-tiba, ia merasa tangannya menggenggam sesuatu yang lain. Ada sebuah kertas yang terselip di bawah kotak musik itu. Kertas itu sudah menguning dan lusuh, dengan tulisan tangan yang berantakan. Rihanna mencoba membacanya. Tulisan itu berbunyi, "Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Kotak musik itu bukanlah hadiah. Itu adalah pengikat. Dia memanggilku, dan aku tidak bisa menolak. Tolong, jangan pernah memutarnya, atau kau akan menjadi yang berikutnya." Aku mendengar melodi itu setiap malam, melodi yang akan mengikatku selamanya. Di bawah tulisan itu, terdapat sebuah nama yang tidak asing bagi Rihanna, Rianita. Rianita adalah nama neneknya. Aris merasa pusing. Ini bukan hanya halusinasi. Ini adalah sebuah peringatan, sebuah pesan dari masa lalu. Ia melihat ke sekeliling loteng yang gelap, dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Sejak menemukan pesan itu, Rihanna tidak bisa tidur sama sekali. Kotak musik yang ia temukan kini menjadi pusat dari semua ketakutannya. Ia mencoba membuangnya, tapi setiap kali ia meletakkannya di tempat sampah, kotak itu selalu kembali ke meja di kamarnya keesokan harinya. Ia merasa seperti sedang terjebak dalam lingkaran setan yang tidak ada habisnya. Bisikan-bisikan itu kini memiliki pola. Mereka bukan lagi sekadar bisikan, melainkan melodi kotak musik yang dimainkan dengan suara manusia. Suara itu terdengar melengking dan melankolis, kadang seperti suara anak kecil, kadang seperti suara wanita tua. Mereka memanggil namanya, berulang-ulang, memintanya untuk memutar kembali kotak musik itu. Suatu malam, Rihanna berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Wajahnya terlihat pucat, matanya merah karena kurang tidur. Ia menyadari bayangan di cermin itu tidak mengikutinya. Bayangan itu menatapnya dengan senyum tipis yang dingin. Rihanna panik, ia mengedipkan mata, dan bayangan itu pun ikut mengedip. Tapi senyum itu tidak hilang. Bayangan itu terlihat seperti dirinya, tapi dengan sorot mata yang berbeda, sorot mata yang penuh kekosongan. Rihanna berbalik, lalu kembali menatap cermin itu. Bayangan di cermin itu sudah tidak ada. Sebagai gantinya, ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Bayangan itu tinggi, kurus, dan berambut panjang. Rihanna menahan napas, tidak berani berbalik. Ia mencoba meraih ponselnya, tapi tangannya gemetar. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak. Ia mendekati Rihanna, dan Rihanna bisa merasakan hembusan napas dingin di belakang lehernya. Ia memejamkan mata, memohon agar ini semua hanya mimpi. Ketika ia membuka mata, bayangan itu sudah hilang. Rihanna melihat ke sekeliling ruangan, dan di atas meja, ia melihat kotak musik itu terbuka, dan tuasnya berputar dengan sendirinya. Di hadapan cermin, Rihanna melihat pantulan dirinya. Tapi kali ini, ia tidak tersenyum. Ia menatapnya dengan kosong, seolah jiwanya telah direnggut. Rihanna tahu ia harus melarikan diri, tapi setiap pintu yang ia coba buka terasa terkunci, seolah rumah itu tidak akan membiarkannya pergi. Ia terjebak di dalam rumah, dan ia tahu
Ancaman yang ia hadapi tidak datang dari luar, melainkan dari dalam pikirannya sendiri. Rihanna duduk di lantai kamar tidurnya, meringkuk ketakutan. Ia sudah mencoba melarikan diri, tapi setiap pintu yang ia buka, ia kembali ke ruangan yang sama. Jendela-jendela di rumah itu seolah terpasang mati, tidak bisa dibuka sedikit pun. Melodi kotak musik terus terngiang, dan bisikan-bisikan itu kini lebih jelas, lebih mendesak. Kembalikan kami. Dia butuh kamu. Rihanna menyadari bahwa suara-suara itu tidak datang dari luar, melainkan dari dalam kepalanya. Sesuatu sedang bermain-main dengan pikirannya. Ia mencoba melawan, tapi kelelahan dan insomnia membuatnya rentan. Ia melihat ke sekeliling ruangan dan menyadari ada yang berbeda. Wallpaper di dinding kini memiliki pola yang aneh, seolah-olah mata-mata kecil sedang mengawasinya. Wajah-wajah dalam lukisan keluarga di ruang tamu kini tampak lebih hidup, lebih mengerikan, dengan mata yang mengikuti setiap gerakannya. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki dari lantai atas, dari loteng. Suara itu berat, seolah-olah seseorang sedang menyeret sesuatu yang besar. Rihanna naik ke loteng, jantungnya berdebar kencang. Ketika ia membuka pintu loteng, ia melihat sosok bayangan berdiri di tengah ruangan, memunggunginya. Sosok itu tinggi dan kurus, dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Di depannya, tergeletak sebuah kotak musik yang terbuka. "Kau sudah datang," bisik suara itu, terdengar seperti suara Rianita, neneknya. Rihanna tidak bisa bergerak. Rasa dingin yang menusuk tulang melumpuhkannya. Sosok itu berbalik perlahan, dan Rihanna melihat wajahnya. Itu adalah bayangannya sendiri. Wajahnya pucat, dengan mata yang kosong dan senyum tipis yang dingin. Itu adalah pantulan dirinya yang ia lihat di cermin. "Aku kamu," bisik sosok itu. "Kotak musik ini untukku, dan sekarang giliranmu." Sosok itu mengangkat tangan kanannya, dan dari dalamnya muncul sebuah pisau lipat yang berkarat. Bayangan itu menunjuk ke arahnya, dan Rihanna menyadari itu adalah pisau lipat kesayangan neneknya. Rihanna tahu, ia harus lari, tapi kakinya terasa berat. Ia mencoba melawan, tapi bayangan itu terlalu kuat. "Kau tidak bisa lari dari dirimu sendiri," bisik bayangan itu, dan ia mengangkat pisau itu, mengarahkannya ke arah Rihanna. Rihanna menutup matanya erat-erat, menolak untuk melihat pisau yang diarahkan padanya. Ia mencoba menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungnya yang berpacu kencang. Dalam kegelapan matanya, ia melihat seberkas cahaya. Bukan cahaya lampu, melainkan cahaya kenangan. Ia melihat neneknya, tersenyum hangat, memeluknya di masa kecil. Ia ingat betapa neneknya selalu mengatakan bahwa kekuatan terbesar ada di dalam diri kita. Tiba-tiba, ia mendengar suara lain di kepalanya, suara yang lembut dan penuh kasih. Itu suara neneknya. "Rihanna, jangan biarkan dia mengambilmu. Dia tidak nyata. Dia hanya takut padamu." Rihanna membuka matanya. Ia melihat bayangan dirinya dengan pisau yang berkarat, tapi kini ia melihatnya dengan cara berbeda. Ia tidak melihatnya sebagai ancaman, melainkan sebagai cerminan dari ketakutannya sendiri, dari rasa cemas dan kurang tidurnya. "Kau bukan aku," bisik Rihanna, suaranya gemetar tapi penuh keyakinan. "Kau hanya ilusi." Bayangan itu tertawa. Tawanya terdengar dingin dan mengerikan, menggema di seluruh ruangan. "Aku adalah apa yang kau takuti." "Aku tidak takut lagi," teriak Rihanna. Ia bangkit, tidak lagi peduli dengan pisau itu. Ia berjalan mendekati bayangan itu,
tangan terangkat, siap untuk menghadapinya. Ketika tangannya menyentuh bayangan itu, ia merasakan sensasi dingin yang menusuk tulang. Bayangan itu berteriak kesakitan. Tubuhnya mulai retak, seperti cermin yang pecah. Retakan itu menyebar, dan dari setiap celah, keluar asap hitam yang pekat, mengeluarkan suara bisikan-bisikan yang putus asa. Pisau yang dipegang bayangan itu jatuh ke lantai, dan suara melodi kotak musik berhenti secara tiba-tiba. Suasana di loteng kini kembali normal, hanya ada keheningan yang mencekam. Rihanna berdiri di sana, sendirian. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Apakah ia benar-benar menghadapi entitas, atau hanya melawan halusinasi yang diciptakan oleh pikirannya sendiri? Ia tidak yakin. Yang ia tahu, untuk pertama kalinya dalam seminggu, ia merasa aman. Ia merasakan kelegaan yang luar biasa. Ia memungut pisau lipat yang berkarat itu. Di gagangnya, ia menemukan ukiran yang samar. Ukiran itu membentuk sebuah nama, Rianita. Itu adalah nama neneknya. Sebuah pesan, sebuah petunjuk, yang ia temukan tepat di saat-saat terakhir. Kelegaan yang Rihanna rasakan tidak berlangsung lama. Ia menyadari sesuatu yang aneh. Meskipun bayangan itu menghilang, rumah itu tetap terasa dingin. Dan yang paling mengganggunya, ia masih bisa mendengar bisikan. Kali ini, bisikan itu berbeda. Bukan lagi bisikan yang menakutkan, melainkan bisikan yang penuh penyesalan. Ia kembali ke kamar Dokter Adrian, mengambil jurnalnya, dan membacanya dengan teliti. Ia tidak menemukan apapun. Ia tidak bisa melarikan diri, ia tidak bisa melawan. Aris tahu, ia harus kembali ke kamar nomor 13. Tentu, mari kita lanjutkan. Rihanna sudah berhasil menghadapi manifestasi ketakutannya sendiri, tetapi ia belum mengakhiri kutukan itu sepenuhnya. Sekarang kita akan masuk ke bagian ke-6, di mana Rihanna harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada neneknya. Setelah berhasil mengalahkan bayangan dirinya, Rihanna merasa sedikit tenang. Namun, ia tahu ini belum berakhir. Meskipun pisau itu kini tergeletak di lantai, melodi dari kotak musik masih terasa di udara. Ia kembali ke ruang tamu, dan sekali lagi, ia melihat ke arah lukisan keluarga. Mata-mata yang tadi bergerak kini terdiam, tapi wajah-wajah dalam lukisan itu terlihat lebih jelas, seolah mereka tidak lagi terdistorsi oleh ilusi. Rihanna memperhatikan salah satu wajah neneknya, Rianita, yang terlihat sangat sedih dan ketakutan. Ia berjalan ke arah lukisan itu, dan matanya tertuju pada sebuah bingkai foto yang diselipkan di belakang lukisan. Itu adalah foto neneknya saat masih muda, memegang sebuah boneka yang terlihat menyeramkan, dengan mata yang terbuat dari kancing. Rihanna tidak pernah melihat boneka itu sebelumnya. Di belakang foto, ada tulisan tangan neneknya. Boneka ini adalah milikku sejak kecil. Dia tidak pernah membiarkanku bermain sendirian. Dia adalah teman terbaikku. Hingga, ia menjadi teman yang tidak bisa kulepaskan. Ia memintaku untuk tetap tinggal di sini, bermain bersamanya selamanya. Aku lelah bermain, melodi ini, aku lelah. Rihanna merasa seluruh tubuhnya merinding. Boneka? Bukan kotak musik? Ia teringat tulisan tangan neneknya di kertas yang ia temukan. Kotak musik itu bukanlah hadiah. Itu adalah pengikat. Kotak musik itu hanya alat untuk mengikat entitas jahat itu, tapi ancaman yang sesungguhnya adalah boneka. Itu adalah manifestasi dari kutukan yang mengikat neneknya. Ia kembali ke loteng, mencari boneka yang disebutkan neneknya. Ia menemukan sebuah kotak kayu kecil,
bukan kotak yang sama dengan kotak musik di sudut ruangan. Kotak itu tidak terukir rumit, tapi di atasnya ada ukiran sebuah boneka. Rihanna membukanya. Di dalamnya, tergeletak sebuah boneka tua yang terlihat mengerikan. Rambutnya kusut, gaunnya robek, dan matanya yang terbuat dari kancing terlihat kosong. Rihanna merasa mual. Ia tahu, inilah sumber dari semua kengerian yang ia alami. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan. Bukan bisikan neneknya, melainkan suara yang terdengar seperti suara anak kecil. "Kau tidak boleh membuangnya," bisik suara itu. Rihanna tidak peduli. Ia akan membuang boneka ini kemanapun, sejauh mungkin. Ia mencengkeram boneka itu, dan tiba-tiba matanya terbelalak. Ia merasakan tangannya basah dan lengket. Ia melihat ke bawah, dan ia menyadari cairan merah yang pekat menetes dari boneka itu menodai tangannya. Cairan itu tidak berbau darah, tapi terasa begitu panas dan pekat. Cairan merah yang menetes dari boneka tua itu terasa panas, seolah-olah ia adalah api yang perlahan membakar tangannya. Rihanna melepaskan boneka itu dengan terkejut, dan boneka itu jatuh ke lantai dengan suara yang mengerikan. Matanya yang terbuat dari kancing terlihat menatapnya dengan kosong, tapi Rihanna tahu ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Suara bisikan kini berubah menjadi suara tawa. Tawa yang terdengar seperti suara anak kecil yang gembira, tapi ada nada jahat yang menusuk di dalamnya. Rihanna melihat ke sekeliling loteng. Kegelapan seolah hidup. Bayangan-bayangan di setiap sudut bergerak dan menari-nari. Ia melihat ke arah kotak musik. Tuasnya berputar dengan sendirinya, memainkan melodi yang sama, tapi kini terdengar seperti sebuah perayaan. Ia tahu, melodi itu adalah lagu kemenangan, lagu yang mengikat jiwa-jiwa ke dalam boneka itu. Melodi yang akan mengikatmu selamanya. Bisik suara yang berasal dari boneka. Rihanna melihat tulisan tangan neneknya yang ia temukan. "Aku lelah bermain, melodi ini, aku lelah." Neneknya tidak bisa melarikan diri dari kutukan itu. Ia sudah terikat. Dan sekarang, giliran Rihanna. Tiba-tiba, suara tawa itu berhenti. Digantikan oleh suara bisikan yang sedih. "Tolong, jangan tinggalkan aku." Bisikan itu datang dari boneka, dan Rihanna menyadari boneka itu tidak hanya mengikat satu jiwa, tapi jiwa neneknya juga. Entitas jahat yang ada di dalamnya tidak hanya mengikat, tapi juga mengendalikan. Rihanna tahu ia harus membuat pilihan. Ia bisa mencoba menghancurkan boneka itu dan melarikan diri, atau ia bisa mencoba menyelamatkan neneknya dari kutukan itu. Namun, ia tidak tahu bagaimana caranya. Semua yang ia ketahui adalah bahwa boneka itu adalah sumber dari semua kengerian. Ia memutuskan untuk menghancurkan boneka itu. Ia meraih sebuah palu dari sudut ruangan, dan ia mengangkatnya tinggi-tinggi, siap untuk menghancurkan boneka itu. Namun, suara bisikan neneknya kembali terdengar. "Jangan. Rihanna, jangan, kau tidak bisa. Dia akan mengikatmu selamanya." Rihanna terhenti. Ia tidak bisa melakukannya. Ia tidak bisa menghancurkan sesuatu yang ia tahu mengandung jiwa neneknya. Ia melepaskan palu itu dan menjatuhkannya ke lantai. Ia tahu, ia harus mencari cara lain. Ia harus menemukan cara untuk memutus kutukan itu tanpa menghancurkan neneknya. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan lain yang lebih jelas dari sebelumnya. Bisikan itu memanggil namanya, berbisik tepat di telinganya. "Rihanna, aku ada di sini." Rihanna berbalik, dan ia melihat seorang wanita berdiri di depannya.
Wajah wanita itu terlihat pucat, dan matanya penuh dengan kesedihan. Wanita itu adalah neneknya. Riana menatap neneknya, Rianita, yang kini berdiri di hadapannya dalam wujud yang rapuh dan transparan. Wajahnya dipenuhi kesedihan, dan matanya memohon. "Riana," bisik Rianita, suaranya terdengar seperti angin yang berbisik. "Maafkan aku tidak bisa melindungimu." Riana menyadari bahwa neneknya juga merupakan korban. Ia terperangkap dalam boneka itu, dan kini entitas jahat di dalamnya menggunakan wujud neneknya untuk memanipulasi Riana. "Nek, aku akan membebaskanmu," kata Riana dengan keyakinan, mengabaikan ketakutan yang merayap di dalam dirinya. Rianita menggelengkan kepalanya. "Dia terlalu kuat. Dia tidak akan melepaskanku, kecuali ada yang menggantikanku." Riana melihat ke arah boneka tua yang tergeletak di lantai. Ia mengerti. Kutukan itu membutuhkan pengorbanan, sebuah jiwa yang baru untuk mengikat entitas itu. Riana tahu, jika ia menghancurkan boneka itu, entitas itu akan bebas dan akan mencari inang lain. Jika ia tidak menghancurkannya, ia sendiri yang akan menjadi inang berikutnya. "Riana, jangan!" bisik Rianita, air matanya mengalir. Tiba-tiba, suara tawa anak kecil kembali terdengar dari boneka. Matanya yang terbuat dari kancing berkedip-kedip, dan cairan merah kembali mengalir. Boneka itu bangkit dengan sendirinya, terbang ke udara, dan mengarahkannya ke arah Riana. Riana tidak punya pilihan lain. Ia harus membuat keputusan. Jika ia memilih untuk menyelamatkan neneknya, ia harus menemukan cara untuk mengikat entitas itu tanpa mengorbankan jiwa. Jika ia memilih untuk melarikan diri, ia akan meninggalkan neneknya terperangkap selamanya. Ia mengingat kembali semua yang ia lalui, semua halusinasi dan ketakutan yang ia rasakan. Ia menyadari bahwa entitas ini bermain-main dengan pikirannya, memanipulasi kenyataan, membuatnya merasa putus asa. Ia melihat ke arah lukisan keluarga di ruang tamu. Ia melihat wajah neneknya, wajahnya yang penuh dengan kesedihan dan penyesalan. Riana tahu, ia harus mengambil risiko. Ia mencengkeram boneka itu, dan ia merasa tangannya terasa panas. Ia menutup matanya, memfokuskan pikirannya, dan ia berbisik, "Aku akan membebaskanmu." Tiba-tiba, ia mendengar suara teriakan dari boneka. Bukan suara neneknya, melainkan suara entitas yang terperangkap di dalamnya. "Tidak, kau tidak bisa," teriaknya. Riana tidak melepaskannya. Ia memegang erat boneka itu, dan ia merasakan energi gelap mencoba merayap ke dalam dirinya. Ia harus melawan. Ia harus berkorban. Riana mencengkeram boneka itu erat-erat. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulangnya, mencoba merayap ke dalam dirinya. Melodi kotak musik semakin cepat dan nyaring, seolah-olah ia adalah lagu kemenangan bagi entitas jahat itu. Ia melihat ke arah neneknya, Rianita, yang kini berdiri di depannya. Matanya yang memohon kini digantikan oleh mata yang penuh dengan kekuatan. Neneknya tersenyum tipis. "Riana," bisik Rianita, suaranya terdengar lembut dan jelas. "Ingat, kekuatan ada di dalam dirimu." Riana mengerti. Kutukan ini tidak bisa dihancurkan, tapi ia bisa dikendalikan. Ia harus membuat sebuah janji, sebuah perjanjian. Ia memejamkan mata, memfokuskan pikirannya, dan ia berbisik pada boneka itu. "Aku akan memutarmu selamanya, tapi biarkan nenekku pergi." Suara tawa dari boneka itu berhenti, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Riana membuka matanya,
dan ia melihat boneka itu mulai bercahaya. Cairan merah yang menetes dari boneka itu mengering, dan mata kancingnya yang kosong kini bersinar dengan cahaya yang lembut. Riana merasakan tangan neneknya menyentuh pundaknya. Ia menoleh, dan ia melihat neneknya tersenyum. Senyum itu tulus, penuh dengan kelegaan dan rasa syukur. "Terima kasih, Riana," bisik Rianita, suaranya perlahan memudar. Tiba-tiba, tubuh Rianita mulai menghilang, berubah menjadi cahaya-cahaya kecil yang terbang ke udara, menuju ke jendela yang kini terbuka. Riana melihat keluar, dan ia melihat cahaya-cahaya itu terbang ke langit, menghilang di kegelapan malam. Riana kembali ke boneka itu. Ia melihatnya dengan cara yang berbeda. Boneka itu tidak lagi terlihat menyeramkan, melainkan terlihat sedih, seolah-olah ia adalah sebuah wadah yang kosong. Riana tahu, entitas jahat itu masih terikat pada boneka, tapi neneknya sudah bebas. Riana mengambil kotak musik itu, dan ia memutarnya. Melodi itu terdengar, tidak lagi mengerikan, tapi kini terdengar seperti sebuah lagu pengantar tidur yang lembut. Ia tahu, ia telah membuat perjanjian. Ia harus memutar melodi itu setiap malam, selamanya, untuk mengikat entitas itu di dalam boneka, menjaganya agar tidak mencari inang lain. Tahun-tahun berlalu, Riana masih tinggal di rumah itu. Ia tidak lagi menderita insomnia, ia bisa tidur dengan nyenyak. Tapi setiap malam, ia selalu bangun di jam yang sama, dan ia memutar kotak musik itu. Ia tahu, ia tidak sendirian. Ia tahu, ia kini terikat pada rumah itu, pada boneka itu, dan pada melodi yang akan mengikatnya selamanya. Ia melihat pantulan dirinya di cermin, dan ia tersenyum. Bukan senyum yang dingin, melainkan senyum yang hangat. Ia telah membuat pilihan, dan ia tahu, pilihan itu adalah satu-satunya cara untuk membebaskan neneknya. Dan ia tahu, ia akan menjaga rahasia itu, selamanya, di dalam rumah tua yang kini menjadi rumahnya, dan juga penjara.